Baik, terima kasih. Selamat sore. Kali ini saya akan melakukan rekaman video yang mana kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Di mana kali ini yaitu saya mengikuti mata kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu pada kali ini saya akan melakukan rekaman video. Kami juga dibagikan beberapa pertanyaan yang akan kami jawab yang diberikan oleh Bapak Adi Mursalin. Berikut beberapa jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan tersebut, yaitu yang pertama, pertanyaan dari sebuah analisis yang diberikan tentang cerita analisis lingkungan bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Yang pertama-tama, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Pontianak mempengaruhi lingkungan bisnis di Universitas Pancabakti Pontianak? Lalu kemudian apa strategi yang dapat diambil untuk tetap kompetitif di tengah persaingan yang semakin meningkat? Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak itu tentu dapat mempengaruhi lingkungan bisnis di UPB secara beragam. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama pasti ketersediaan sumber daya. Nah, pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak yang positif itu dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja dan infrastruktur. Nah, kemudian UPB juga dapat memanfaatkan sumber daya untuk mengembangkan program seperti program riset dan kolaborasi dengan industri. Nah, lalu yang kedua, permintaan pendidikan. Nah, pertumbuhan ekonomi biasanya juga berdampak pada permintaan pendidikan. Nah, jika ekonomi Pontianak berkembang, maka pasti lebih banyak orang mungkin akan mencari pendidikan di perguruan tinggi. Nah, UPB, Universitas Pancabakti Pontianak tentunya harus siap mengakomodasi peningkatan jumlah mahasiswa. Lalu yang selanjutnya, kemitraan dengan industri. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat mendorong kemitraan antara UPB dan sektor bisnis. Nah, Universitas Pancabakti tentunya dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal untuk pelatihan, penelitian, dan pengembangan produk. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu inovasi dan kewirausahaan. Nah, lingkungan bisnis yang dinamis pada saat ini itu juga dapat memotivasi mahasiswa dan dosen untuk berinovasi dan memulai usaha sendiri. Nah, Universitas Pancabakti Pontianak dapat memfasilitasi kewirausahaan dan menghubungkan mahasiswa dengan peluang bisnis. Namun perlu juga dicatat bahwa dampak pertumbuhan ekonomi pada lingkungan bisnis di Universitas Pancabakti Pontianak juga dapat bervariasi, tergantung daripada konteks lokal dan strategi yang diambil oleh masing-masing institusi. Nah, salah satunya di sini ada beberapa strategi yang untuk tetap kompetitif di tengah persaingan yang meningkat. Nah, berikut ada beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama pastinya keunggulan biaya. Nah, keunggulan biaya di sini Universitas Pancabakti Pontianak itu dapat berfokus pada mengurangi biaya operasional dan administratif, lalu dengan tetap berfokus pada mengelola sumber daya secara efisien. Mereka dapat menawarkan biaya pendidikan yang lebih rendah kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu lebih tertarik untuk bergabung di Universitas Pancabakti Pontianak. Lalu yang kedua, diferensiasi. Nah, diferensiasi ini juga dapat membedakan UPB itu dengan menawarkan produk-produk program perkuliahan yang unik. Nah, misalnya fasilitas yang berkualitas atau pengalaman belajar yang berbeda. Nah, ini dapat menarik mahasiswa dan memberikan keunggulan yang kompetitif. Lalu yang ketiga itu fokus strategi. Nah, yang fokus strategi ini Universitas Pancabakti itu dapat memilih segmen pasar tertentu seperti bidang studi tertentu atau kelompok mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Misalnya dengan fokus pada segmen ini, mereka dapat mengembangkan keunggulan dalam area tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu kecepatan. Nah, universitas yang responsif terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar dapat memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, ini melibatkan adaptasi cepat terhadap teknologi, kurikulum yang relevan, dan inovasi. Nah, ingat bahwa setiap universitas memiliki konteks dan tantangan yang berbeda.
Jadi strategi yang efektif akan bervariasi. Nah, penting bagi Universitas Pancabakti Pontianak untuk melakukan analisis mendalam, mengadaptasi strategi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan universitas. Nah, lalu yang selanjutnya bagaimana perubahan kebijakan pendidikan pemerintah dapat mempengaruhi Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, bagaimana UPB dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Nah, yang pastinya pengaruh perubahan kebijakan pendidikan di pemerintah dapat memiliki dampak signifikan dalam universitas tersebut, yakni yang pertama pasti transformasi tata kelola universitas. Lalu yang kedua, kemitraan yang strategis. Lalu yang ketiga, integrasi teknologi kecerdasan buatan, misalnya seperti AI. Nah, lalu kemudian yang keempat itu kesenjangan pendidikan akibat krisis. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, tetapi semua perubahan kebijakan harus mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu yang ketiga, bagaimana faktor sosial seperti perubahan preferensi dan harapan masyarakat mempengaruhi bagaimana pendidikan tinggi di UPB, atau bagaimana UPB dapat menyesuaikan kurikulum dan program pendidikan mereka dengan tren sosial yang berkembang. Nah, jawaban saya yang pertama yaitu misalnya kayak pendidikan tinggi ini pastinya tentu berperan penting dalam masyarakat. Nah, kemudian beberapa faktor sosial yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi di universitas itu meliputi salah satunya yang pertama yaitu reputasi institusi. Reputasi Universitas Pancabakti Pontianak itu menjadi faktor utama bagi calon mahasiswa saat memilih perguruan tinggi. Nah, informasi mengenai reputasi institusi ini mempengaruhi keputusan mereka untuk tetap mengambil misalnya di universitas mana yang akan mereka pilih. Yang kedua, pengembangan kapasitas tentunya. Mahasiswa mencari program yang dapat mengembangkan kapasitas dan keterampilan mereka, sehingga mempengaruhi pilihan mereka untuk menentukan perguruan tinggi mana yang akan mereka pilih. Lalu selanjutnya fasilitas kampus. Nah, fasilitas kampus itu adalah kualitas fasilitas seperti perpustakaan, misalnya laboratorium, ruang kuliah, itu juga mempengaruhi keputusan calon mahasiswa. Lalu yang keempat, kesesuaian program studi. Mahasiswa di sini memilih perguruan tinggi berdasarkan kesesuaian program studi dengan minat dan tujuan karir mereka. Lalu yang kelima itu biaya kuliah. Nah, biaya kuliah juga menjadi pertimbangan penting, meskipun reputasi institusi itu lebih dominan, tetapi biaya tetap mempengaruhi keputusan calon mahasiswa. Nah, semua faktor ini pasti akan memainkan peran dalam mengubah preferensi dan harapan masyarakat terhadap pendidikan tinggi di sebuah universitas. Nah, jadi faktor ini tadi yang mempengaruhi masyarakat untuk menentukan program pendidikan mereka dengan tren sosial yang berkembang pada saat ini. Nah, lalu yang keempat, pertanyaan yang keempat, apa pentingnya melakukan analisis lingkungan bisnis? Mencakup faktor ekonomi, politik, sosial bagi Universitas Pancabakti Pontianak dalam merencanakan strategi dan pengambilan keputusan. Nah, jawaban saya yaitu analisis lingkungan bisnis sangat penting bagi Universitas Pancabakti Pontianak untuk merencanakan strategi pengambilan keputusan. Berikut beberapa poin yang menjelaskan mengapa analisis lingkungan bisnis itu relevan. Yang pertama pasti memahami lingkungan bisnis. Yang kedua meramalkan dampak perubahan. Artinya di sini paling tidak universitas harus memperhatikan perubahan dalam lingkungan bisnis seperti kebijakan pemerintah atau perubahan ekonomi. Nah, analisis membantu meramalkan dampak perubahan ini sehingga Universitas Pancabakti Pontianak itu dapat mengambil tindakan yang sesuai. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini dengan memahami lingkungan bisnis, Universitas Pancabakti Pontianak dapat merancang strategi kompetitif yang tepat. Misalnya, jika ada perubahan kebijakan pajak misalnya, universitas itu dapat menyesuaikan biaya pendidikan atau mencari alternatif pendanaan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi peluang. Analisis lingkungan bisnis membantu universitas mengidentifikasi peluang baru, misalnya tren teknologi baru atau perubahan sosial itu dapat membuka peluang kolaborasi atau inovasi. Yang selanjutnya menghadapi tantangan. Nah, universitas juga harus siap untuk menghadapi tantangan seperti persaingan dengan perguruan tinggi lain atau perubahan demografis, ini penting.
Lalu analisis membantu mengadaptasi dan mengatasi tantangan ini. Jadi penting sekali sebuah analisis. Jadi analisis lingkungan bisnis untuk membantu universitas beradaptasi untuk mengambil keputusan yang tepat dan meraih kesuksesan di masa depan. Lalu yang kelima, bagaimana Universitas Pancabakti Pontianak dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari faktor lingkungan bisnis ini. Nah, untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, di sini sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, setiap universitas memiliki keberagaman kekuatan, pasti memiliki keberagaman. Di sini pasti memiliki kekuatan, kelemahan, pasti juga memiliki peluang dan tantangan. Nah, pastinya ini mengarah kepada analisis SWOT secara komprehensif. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh Universitas Pancabakti Pontianak untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan lingkungan bisnis. Yang pertama, contoh langkah-langkahnya itu yaitu fokus pada fondasi kuat seperti akademik yang baik, kemudian fakultas ahli, dan fasilitas kampus yang modern. Nah, langkah yang kedua yaitu identifikasi dan atasi kelemahan, seperti anggaran pendidikan yang terbatas dan kurangnya transparansi dalam komunikasi dengan mahasiswa. Lalu yang ketiga, manfaatkan permintaan industri kerja terhadap lulusan bidang studi yang ditawarkan dan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas. Lalu yang selanjutnya yaitu yang keempat, hadapi persaingan dengan universitas lain yang memiliki reputasi lebih tinggi. Nah, kemudian yang kelima, universitas dapat berinvestasi dalam teknologi hijau misalnya, seperti energi terbarukan dan solusi ramah lingkungan. Ini itu tidak hanya membantu lingkungan tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini merencanakan strategi bisnis yang efektif untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang jangka panjang. Nah, jawaban yang selanjutnya, universitas dapat memperluas penawaran program yang berfokus pada lingkungan seperti energi terbarukan. Kemudian yang selanjutnya, universitas dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, itu hal-hal yang perlu dapat dilihat apabila UPB itu dapat memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari faktor lingkungan bisnis. Nah, ini pasti mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Saya rasa demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan ujian tengah semester kali ini. Jadi kepada Bapak Adi Mursalin, saya tetap memohon untuk memerlukan bimbingan dari Bapak untuk menganalisis lingkungan bisnis bagaimana supaya tetap berjalan sesuai dengan koridor istilahnya pendidikan berdasarkan analisis tentunya yang tidak asal-asalan begitu. Jadi demikian jawaban saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.